Perkenalkan, nama saya Adelia Maharani dari sesi Selasa 1 meja 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis faktor. Nah, analisis faktor yaitu suatu analisis yang mereduksi data atau meringkas sejumlah variabel menjadi lebih sedikit. Analisis faktor termasuk analisis multivariat. Nah, kemudian di sini yang pertama kita akan mengidentifikasi variabel. Variabel terikat yaitu variabel yang perubahannya dipengaruhi variabel lain. Nah, di sini kita menggunakan variabel terikatnya adalah nilai skala Likert atau nilai kuesioner. Kemudian yang kedua yaitu variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Di sini kita memakai variabel bebasnya yaitu responden. Nah, di sini ada studi kasusnya yaitu seorang mahasiswa melakukan riset untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen terhadap keputusan pembelian secara online. Di sini ini variabel yang akan kita gunakan atau yang akan kita pertanyakan kepada responden. Nah, dapat dilihat di sini variabel ke-1 yaitu kepercayaan disimbolkan dengan X1 sampai variabel yang terakhir yaitu merasa puas setelah melakukan pembelian secara online disimbolkan dengan Y5. Nah, di sini kita melihat tabel pengumpulan data sebanyak 40 responden. Di sini kita akan mengolah data ini menggunakan IBM SPSS 20. Nah, yang akan kita analisis di sini adalah analisis KMO and Bartlett test, kemudian anti-image dan communalities dan lain-lain. Nah, di sini yang pertama kita membuka variable view, kemudian nama ini diisi dengan simbol-simbol dari variabel yang kita pertanyakan kepada responden tadi. Kemudian tipe dari variabel tadi kita ganti numerik semua. Sudah numerik semua, di measure ini kita ganti menjadi nominal semua seperti ini. Nah, nominal semua. Kemudian kita ke data view. Nah, ke data view ini data dari responden tadi sebanyak 40 kita pindah ke sini satu persatu. Kemudian kita akan melakukan analisis. Kita klik analyze. Kita klik yang dimension reduction ini faktor. Kita klik. Nah, kemudian di sini kita akan memasukkan satu persatu variabel yang akan kita analisis. Nah, seperti ini sudah semua. Kita klik deskriptif. Kemudian kita pilih yang KMO and Bartlett test dan anti-image. Klik continue, klik OK. Nah, kemudian di sini kita sudah memperoleh hasil dari analisis KMO and Bartlett test. Di sini yang dilihat dari analisis KMO and Bartlett test ini nilai MSA yaitu 0,736. Berarti bisa dilakukan analisis lebih lanjut jika nilai MSA-nya lebih dari 0,5. Nah, juga di sini kita melihat dari nilai signifikansinya. Jika lebih dari 0,00 tidak dapat dilakukan analisis lebih lanjut. Nah, di sini
Kita pindah ke anti-image matrix. Nah, yang dilihat dari sini adalah nilai MSA-nya. Nah, jika nilai MSA kurang dari 0,5, maka tidak dapat dilakukan analisis lebih lanjut. Di sini kita bisa lihat nilai MSA-nya ini dapat segini, tidak ada yang di bawah 0,5, berarti dapat dilakukan analisis lebih lanjut. Kemudian kita ke analisis komunalitas. Ini yang dilihat dari sini yaitu nilai extraction-nya. Nah, dari variabel X1.1 ini nilai extraction-nya yaitu 0,715, yang berarti sekitar 71,5% varian dari variabel X1.1 bisa dijelaskan dari faktor yang terbentuk, dan nilai inisialnya mendekati atau sama dengan 1, yang artinya variabel tersebut mempunyai hubungan kuat dengan faktor yang terbentuk. Nah, kita analisis satu persatu sampai Y.5 ini. Kemudian kita peroleh ini analisis dari total varian explain. Nah, yang dilihat dari sini ini yaitu nilai totalnya ini yang lebih dari 1 ada 5, yang artinya variabel-variabel sebanyak 18 ini akan digolongkan menjadi 5 faktor. Kemudian kita membahas tentang komponen matriks, yaitu di sini sebanyak 18 variabel tersebut ini kita kelompokkan menjadi 5 faktor. Nah, di sini masing-masing variabel itu akan condong ke faktor yang mana. Nah, seperti X1.1 ini dia condong ke faktor 1 karena nilainya lebih besar di faktor 1 sebesar 0,670. Nah, seperti yang lain, misalnya Y.5 ini dia akan lebih condong ke faktor 1 juga karena nilainya lebih besar pada faktor 1 sebesar 0,545. Demikian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia, MPM 53 dari Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan mempresentasikan modul yang saya dapatkan, yaitu tentang statistik inferensi, Pilot Sample T-Test, dan One-Way ANOVA. Tujuan dari praktikum ini yang pertama, menguji dua sampel yang berpasangan. Apakah dua sampel yang berpasangan ini mempunyai secara nyata berhubungan atau tidak. Dan yang kedua, menguji rata-rata 2 atau lebih dari sampel. Serta menguji apakah dua sampel mempunyai varian populasi yang sama atau tidak. Selanjutnya ada pengertian dari statistik inferensi. Statistik inferensi yaitu mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data untuk peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan gugus data induknya. Penggunaan statistik inferensi didasarkan pada peluang atau probability dan sampel yang dipilih secara acak. Statistik inferensi disebut juga statistik induktif, yang juga disebut dengan statistik penarikan kesimpulan. Konsep statistik inferensi. Yang pertama ada standard error. Faktor utama yang mempengaruhi standard error adalah jumlah sampel, yang dimana semakin banyak sampelnya, semakin kecil standar error mean-nya, yang berarti bahwa semakin kecil standar error-nya, semakin akurat mean sampel untuk dijadikan estimator untuk mean populasinya. Selanjutnya ada pengujian hipotesis.
Pengujian hipotesis ini merupakan proses pengambilan keputusan, di mana peneliti mengevaluasi hasil penelitian terhadap apa yang ingin dicapai sebelumnya. Yang ketiga ada uji signifikasi. Uji signifikasi dilakukan dengan menentukan tingkat probabilitas praseleksi yang dikenal dengan tingkat signifikan atau disebut juga alfa. Tingkat probabilitas ini dijadikan dasar untuk menolak atau tidak menolak hipotesis nol. Selanjutnya kita masuk ke materi paired sample t-test. Paired sample t-test ini merupakan jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Dapat juga diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Contohnya pada pengukuran atau perlakuan sebelum dan sesudah dilakukan sebuah treatment. Syarat uji paired sample t-test ada 3. Yang pertama yaitu data harus berdistribusi normal. Yang kedua, kedua data kelompok merupakan dependent atau saling berhubungan atau saling berpasangan. Yang ketiga, jenis datanya numerik dan kategorik. Selanjutnya ada materi ANOVA. ANOVA merupakan salah satu uji hipotesis pada statistik parametrik untuk melakukan pengujian terhadap interaksi antara dua faktor dalam suatu percobaan dengan membandingkan rata-rata yang lebih dari dua sampel. ANOVA terbagi menjadi dua, yaitu one-way ANOVA dan two-way ANOVA. One-way ANOVA disebut juga analisis varians satu arah. One-way ANOVA ini digunakan pada penelitian yang banyak melibatkan pengujian komparatif, yaitu menguji variabel terkait dengan cara membandingkan pada kelompok-kelompok sampel independen yang diamati. Sedangkan two-way ANOVA disebut juga factorial design. Two-way ANOVA dilakukan dengan tidak hanya melibatkan satu faktor atau dua perlakuan, tetapi juga mempertimbangkan faktor blok, yang dimana uji blok ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh blok terhadap perbedaan rata-rata. Rumus dari two-way ANOVA yaitu varians antar kelompok per varians dalam kelompok. Kita masuk ke software yang digunakan dalam modul ini, yaitu Minitab 18. Minitab 18 merupakan program komputer yang dirancang untuk melakukan pengolahan statistik. Minitab memiliki keunggulan dalam pengolahan data statistik seperti ANOVA, analisis multivariate, analisis time series, quality control, dan analisis kuantitatif, serta analisis non-parametric. Selanjutnya, software ini juga berfungsi sebagai aplikasi yang dapat menginput dan mengolah angka, yang dimana angka yang dimaksud bisa berubah menjadi informasi yang berguna bagi mereka yang membutuhkan. Selanjutnya, saya di sini akan membahas tentang laporan ujian global dengan studi kasus yang sudah saya dapatkan. Untuk studi kasus uji paired sample t-test, yaitu diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan kadar glukosa darah di atas normal. Untuk menurunkan kadar glukosa tersebut, penderita diperlukan penerapan pola makan yang sehat dan juga terapi. Terapi ini akan diberikan kepada 15 penderita dengan kondisi kadar glukosa darah penderita sebelum dan sesudah terapi. Sehingga diperoleh tabel untuk uji paired sample t-testnya seperti ini, sebelum terapi dan sesudah terapi. Selanjutnya ada studi kasus one-way ANOVA. Berdasarkan hasil survei, diketahui produktivitas susu sapi di Indonesia 8-50 liter per hari. Salah satu faktor penyebab rendahnya produktivitas susu sapi adalah kurangnya nutrisi mikro dan makro. Sehingga perlu dilakukan suplementasi temulawak pada rasum untuk meningkatkan produksi susu. Perlakuan pemberian suplemen dibagi menjadi 4 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri atas 4 pengulangan. Ada T0, rasum kontrol tanpa tambahan, T1, rasum dengan tambahan ekstrak temulawak, T2, rasum dengan suplemen ZN proteinat, dan yang ketiga, T3, rasum ditambah ekstrak temulawak ditambah ZN proteinat. Sehingga diperoleh tabel seperti ini untuk data produksi susu sapi dengan 4 pengulangan.
Selanjutnya saya akan membahas tentang identifikasi variabel. Identifikasi variabel ini ada variabel terikat dan variabel bebas. Untuk variabel terikat uji PR sampel t-test adalah tingkat kadar glukosa darah. Sedangkan untuk variabel terikat one way ANOVA adalah tingkat produksi susu sapi. Selanjutnya ada variabel bebas untuk uji PR sampel t-test adalah rata-rata pemberian terapi kadar glukosa darah. Sedangkan variabel bebas untuk uji one way ANOVA adalah rasum kontrol dengan tanpa tambahan yang disebut juga T0. Selanjutnya ada rasum dengan tambahan ekstrak temulawak T1, rasum dengan suplemen ZN proteinat T2, dan yang terakhir rasum ditambah ekstrak temulawak ditambah ZN proteinat T3. Di sini saya selanjutnya akan membahas tentang hasil dan pembahasan menggunakan perhitungan manual. Untuk uji PR sampel t-test, kita akan menghitung mean, standar deviasi, SE mean, dan T hitung. Mean di sini kita menghitung sebelum terapi dan sesudah terapi dengan menggunakan rumus sigma X per N. Sigma X didapat dari sebelum terapi ini dijumlah dibagi 15. Ini dilakukan 15. Diperoleh hasil untuk sebelum terapi 283,6. Untuk mean sesudah terapi diperoleh hasil 249,0. Standar deviasi di sini menggunakan rumus akar dari sigma XI dikurangi rata-rata X rata-rata dikuadratkan per N dikurangi 1. Kita masukkan XI-nya 220 dikurangi X rata-ratanya 28,3,6. Diperoleh hasil sehingga 49,5 untuk sebelum terapi dan untuk sesudah terapi diperoleh hasil 50,1. Selanjutnya menghitung SE mean sebelum terapi dan sesudah terapi menggunakan rumus yang sama yaitu SD per akar dari N. Sehingga diperoleh hasil 12,8 untuk sebelum terapi dan sesudah terapi 12,9. T hitung di sini menggunakan rumus sigma DI per N dikalikan sigma DI kuadrat dikurangi sigma DI kuadrat per N min 1, yaitu didapat hasil 10,91. Selanjutnya, untuk one way ANOVA, kita juga menghitung mean, standar deviasi, F hitung. Kita menghitung 3 ya. Di sini ada mean, standar deviasi, sama F hitung. Mean di sini menggunakan rumus yang sama seperti PR sampel t-test tadi, yaitu sigma N per N. Sigma X per N. Diperoleh hasil 27,65. Untuk meannya T1 diperoleh hasil 32,15. Dan untuk mean T2 diperoleh hasil 32,95. Untuk mean T3 diperoleh hasil 33,95. Standar deviasi di sini juga menggunakan rumus yang sama seperti PR sampel t-test. Sehingga diperoleh standar deviasi ini untuk T0 0,78,5. Untuk standar deviasi T1 diperoleh hasil 1,179. Untuk standar deviasi T2 diperoleh hasil 0,412. Untuk standar deviasi T3 diperoleh hasil 0,52. Selanjutnya menghitung F hitung. Ini tabel F hitung kelompok data produksi susu sapi. Di sini kita akan menghitung RY, AY, sigma Y kuadrat sama DY. RY menggunakan rumus jumlah sigma T0 ditambah sigma T1 ditambah sigma T2 ditambah sigma T3 dikuadratkan per N total. Di sini juga menghitung AY menggunakan rumus sigma T0 kuadrat per N T0 ditambah sigma T1 kuadrat per
N T1 ditambah sigma T2 kuadrat per N T2 ditambah sigma T3 kuadrat per N T3 dikurangi RY. Di sini juga menghitung sigma Y kuadrat, yaitu sigma dari T0 kuadrat ditambah sigma dari T01 kuadrat ditambah sigma T2 kuadrat ditambah sigma T3 kuadrat. Untuk mencari DY, yaitu sigma dari Y kuadrat dikurangi RY dikurangi AY. Sehingga kita dapat ini data yang kita dapatkan, yaitu diketahui K sama dengan 4, N dikurangi K sama dengan 12. Untuk sigma T0 diperoleh hasil 110,6, sigma T1 128,6, sigma T2 131,8, untuk sigma T3 135,8. Sehingga di sini kita didapatkan peroleh hasil RY 16.052,89, AY 92,91, sedangkan sigma Y kuadrat 12.818,18. DY di sini diperoleh hasil min 3.327,62. Untuk A di sini menggunakan rumus AY per K dikurangi 1, yaitu diperoleh hasil 30,97, dan D menggunakan rumus DY per K dikali N min 1, diperoleh hasil min 277,302. Untuk F hitung menggunakan rumus antar kelompok per dalam kelompok, sama dengan ini 30,97 per min 227,302. Diperoleh dari A sama D, sehingga diperoleh hasil min 0,11168. Selanjutnya untuk paired printout dan analisis output menggunakan software Minitab 18 yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pertama-tama kita membuka Minitab 18, lalu kita masukkan data untuk paired sample types dulu. Kita masukkan data di sini. Lalu setelah data kita masukkan, kita pilih menu start, lalu basic start, lalu paired test. Sini kita menggunakan each sample in it is and column. Kita masukkan sampel pertama yaitu sebelum terapi, dan sampel kedua yaitu sesudah terapi. Option, kita pilih option, confidence levelnya 95,0. Selanjutnya klik OK, selanjutnya klik OK lagi. Sehingga diperoleh hasil seperti ini. Yang kita gunakan di sini yaitu mean, standar deviasi sama SE mean, juga T hitung 10,91. Kita kembali lagi ke printout dan analisa output, sehingga kita peroleh hasil seperti ini. Output paired sample t-test. Untuk analisa di sini ada H0 sama H1. H0 tidak ada perbedaan nilai sebelum dan sesudah terapi, sedangkan H1 ada perbedaan nilai sebelum dan sesudah terapi. Parameternya ini. Dan untuk perhitungan tabel diperoleh di F29 dan T tabelnya 100% dikurangi setengah alfa. Diperoleh hasil 0,975 dengan menggunakan T tabel 2,045. Sehingga kita dapat simpulkan di sini T hitung lebih besar dari T tabel. Karena di sini 10,91 lebih besar dari 2,024. Sehingga H0 ditolak. Ini sesuai dengan parameter yang sudah ditentukan. Dan P-value lebih kecil daripada 0,05.
yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Ini juga dapat kita lihat di sini, H0 ditolak. Sehingga berarti ada perbedaan yang signifikan antara sebelum terapi dan sesudah terapi. Selanjutnya, untuk mengerjakan one way ANOVA, kita masukkan data. Ini, masukkan data. Oke. Kita masukkan ke Minitab 18. Di sini kita hapus dulu. Ini data yang kita masukkan. Jika data sudah dimasukkan, kita selanjutnya pilih menu Start, lalu pilih ANOVA, lalu pilih One Way ANOVA. Kita pilih untuk respon data R is paired column for each factor 11. Kita masukkan responsesnya, ini semua dimasukkan. C1 sampai C4. Kita pilih option. Untuk confidence levelnya 95, oke. Dan sudah, lalu klik OK juga. Sehingga kita juga memperoleh hasil dari one way ANOVA. Di sini kita menggunakan ini hasilnya. Data kita lihat juga di sini. Ini. Yang kita gunakan yaitu main-nya. Ini ada T hitungnya. Ini ini V value. Lalu di sini ada analisa yaitu F pembilang sama dengan 3 dan DF penyebut sama dengan 12. Sehingga menggunakan F tabel 3,49 dengan hipotesa H0 dengan H1. Parameter yang digunakan sebagai berikut ini. Lalu di sini juga dapat disimpulkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 50,63 lebih besar dari 3,49, sehingga H0 ditolak. Ini ditolak, H0 ditolak apabila F hitung lebih besar dari F tabel. Selanjutnya P value lebih kecil daripada 0,05, yaitu sehingga H0 ditolak. H0 juga ditolak ini. Maka dapat diartikan terdapat perbedaan yang signifikan tingkat produksi susu dengan berdasarkan kelompok data T0, T1, T2, dan T3. Sekian dari presentasi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.